Selamat datang kembali di Salkes, podcast di mana kita ngobrolin hal di Jepangan dan kehidupan mahasiswa sastra Jepang. Halo, kenalin nama aku Iva yang akan nemenin kalian di episode kali ini. Episode kali ini kita akan bahas topik yang sangat menarik dan informatif, yaitu tentang beasiswa ke Jepang. Dan kali ini aku ditemani langsung oleh narasumber yang menerima beasiswa di Jepang. Langsung aja kita sambut. Kak Nando, silakan. Oke, halo semuanya, selamat pagi ya. Perkenalkan, aku Nando Petra. Aku sudah cukup panjang, tapi biasa teman-teman manggilnya Nando. Dan ya, aku juga udah pernah pengalaman kuliah di Jepang ya untuk orang pelajar juga saya selama ya, kurang lebih seperti itu dan ya banyak juga. Teruskan guys, Mas. Kak Nando sekarang kesibukannya ada kesibukan apa? Kalau kesibukan sendiri sih ya selain dari kuliah, ya sekarang juga sambil baito ya. Itu sendiri juga ngajar bahasa Jepang. Ini ya di salah satu lembaga online ya di ya cukup terkenal lembaga ini juga dan udah kurang lebih 2 tahunan di lembaga ini. Jadi sebelum di Jepang dan sampai sekarang pun masih. Wow, keren sekali. Langsung aja kita mulai ya Kak ya, dari yang paling awal dulu. Mungkin beberapa dari teman-teman yang sering dengar beasiswa, info beasiswa, tapi belum tahu tepatnya beasiswa itu apa sih? Mungkin Kak Nando bisa jelasin? Oke, jadi ya beasiswa sendiri mungkin ya secara singkatnya ya bantuan ya untuk mahasiswa ataupun pelajar yang ingin kuliah, entah itu dalam negeri, di kampus kita sendiri ataupun ke luar. Nah, beasiswa itu pastinya ada yang full, ada juga yang parsial, dan hanya yang sebagian. Kalau full pastinya dari biaya kuliah, segala macam itu tanggung. Kalau parsial ya mungkin hanya 50%-nya. Dan kalau ada beasiswa yang sebagian itu ya biasanya hanya mungkin entah itu biaya kuliahnya saja yang dibayarkan, atau mungkin misalnya Jadi mungkin beasiswa itu kalau singkatnya bantuan dana ataupun yang lainnya untuk melanjutkan pendidikan gitu. Kalau gitu jenis-jenisnya berarti kan banyak banget Kak ya? Iya. Bisa dijelasin nggak Kak jenis-jenisnya gitu? Beasiswa yang untuk ke Jepang ini. Iya, ya. Kalau untuk ke Jepang sendiri, setidaknya kalau di kampus kita ya, di itu ada ya mungkin teman-teman juga udah tahu ya mau buka gakusho ya, itu mungkin ya beasiswa paling prestigious ya yang paling dicari-cari sama mahasiswa anak Saskep, dan itu juga bukan dari kita doang tapi dari seluruh Saskep di Indonesia ya. Jadi itu selama setahun ke sana semuanya ditanggung, tinggal dapat dijajan lagi, siapa sih yang nggak mau ya. Terus ada juga beasiswa yang dia itu bukan membuka kampus show tapi dari kerjasama antara kampus atau antar prodi seperti itu. Nah, kalau antar kampus dan antar prodi ini biasanya nggak melalui membuka kampus show, tapi biasanya di setiap kampus itu ada international office-nya sendiri ya. Kita kan juga punya IOUB ya. Jadi biasanya informasi-informasi seperti itu dari kantor internasional bahkan bakal nge-push. Jadi lagi ada pendaftaran nih di kampus di sini nih atau di sini nih syaratnya seperti itu. Dan biasanya juga kalau beasiswa yang U to U ya istilahnya, university to university yang antar ya sama antar prodi gitu biasanya ya antara 6 bulan ataupun juga setahun juga ada. Dan biasanya sih nggak semua beasiswa yang antar kampus atau kerjasama antar prodi itu 100%. Jadi ya ada yang hanya parsial, misalnya biaya kuliah dibayarin tapi tinggal bayar sendiri, atau mungkin sebaliknya, ataupun mungkin ada beberapa. Jadi jenisnya bisa full, bisa nggak full, bisa dari universitas-universitas, bisa gimana gitu. Iya. Banyak banget. Kalau gitu Kak Nando sendiri, beasiswa yang Kak Nando dapetin apa jenisnya? Kalau yang kemarin tuh di mana sih? Kalau aku sendiri itu beasiswa kerjasama antar universitas ya. Jadi antara Brawijaya dengan ya kampus lain. Nah itu yang mana sih Gaku. Jadi antar universitas dan yang puji Tuhan untuk biaya kuliah dan tempat tinggalnya udah. Jadi itu full gitu Kak? Ya paling yang nggak full itu paling ya hanya duit jajan sih ya. Jadi duit jajan ya bisa didapat dari bank. Kalau proses pendaftarannya sendiri, Kak Nando dapat infonya itu dari mana? Gitu. Waktu itu karena semenjak masuk semester 1 kan online ya, waktu angkatan online, lalu memang dari awal tuh pengen banget nih ke Jepang gitu kan.
mulai tuh mencari tahu kan di sosmednya UB, dan akhirnya ketemu waktu itu Instagramnya IOUB yang mungkin waktu itu belum seramai sekarang gitu ya. Iya. Nah di situ mulai tuh aku scroll scroll, oh ada dari negara ini, negara yang aku cari yang Jepang gitu. Itu waktu itu dapet dua nih yang pas lagi ada pembukaan pendaftarannya waktu itu semester 2 selesai. Nah waktu itu ya udah aku coba kontak ke bagian internasionalnya, lalu juga menanyakan ini prosesnya bagaimana gini. Ya banyak sih ya yang harus dilakukan. Yang pertama mungkin dari transkrip ini, terus surat komunikasi, dan juga ya karena kita mau ke Jepang ya pastinya Iya. JLPT juga diperlukan. Hmm. Jadi itu juga konsultasi juga harus dengan dosen pembimbing akademik ya. Jadi harus mata kuliah yang harus jaga harus gimana biar bisa istilahnya ya dikonversi gitu ya. Karena kalau luar negeri gitu kan pasti mata kuliahnya ya nggak 100% jamin ya sama kayak kita juga kan. Iya, Jadi iya. harus istilahnya mensortir lah sekiranya yang mirip dengan yang di kampus di Indonesia itu apa sih kuliahnya. Kebetulan waktu itu sudah harus untuk peminatan juga kan ya. Juga aku memang mau ke peminatan budaya dan kebetulan di kampus yang di kampus juga banyak mata kuliah budaya jadi ya selaras seperti itu. Jadi nggak perlu ulang apa-apa pas balik ke Indonesia. Dan ya proses seleksinya sendiri ya mulai dari dokumen ya pastinya dokumen dikirimkan ke Jepang, lalu nunggu. Waktu itu aku nge-apply 2 universitas yaitu yang Manasika Daigaku sama satu lagi itu Saga Daigaku. Ya yang jaraknya juga dua kampus ini berbeda jauh gitu ya. Nah punya usut udah menunggu dan keduanya lulus seleksi dokumen dan tibalah ke seleksi ini esai. Nah kalau untuk Saga Daigaku itu sendiri ini mungkin setiap universitas bisa beda-beda ya untuk apa metode seleksinya. Cuman kalau untuk Saga Daigaku itu mereka menanyakan soal esai memakai bahasa Inggris ya, kurang lebih sekitar 1.000 kata waktu itu. Dan kalau untuk Saga Daigaku itu memakai esai juga tapi bahasa Jepang. Jadi ya nulis esai, ya nge-brainstorming terus dikirim lagi. Dan kalau yang Saga itu setelah dikirim esai belum ada kabar lanjutan. Tapi kalau yang mana sudah Gakuen Daigaku dipanggil untuk wawancara. Nah kebetulan setelah wawancara di Yamanashi Gakuen Daigaku, entah kenapa dari Saga baru ada pengumuman bahwa aku diterima di Saga, dan di satu sisi Yamanashi Gakuen udah nerima juga. Jadi waktu itu harus milih ya salah satu jadi kan. Kalau Saga ini sendiri tempat tinggal nggak dicarikan, tapi istilahnya dapat beasiswa JASO ya. JASO itu juga salah satu beasiswa Jepang yang ngasih duit saku sekitar waktu itu 80.000 yen, ya 8 juta rupiah lah kalau dirupiahkan per bulannya. Sedangkan kalau yang Yamanashi Gakuen Daigaku memang tidak dikasih duit jajan, akan tetapi tempat tinggal udah ditanggung dan kuliah juga udah ditanggung. Jadi ya lumayan panjang dan akhirnya setelah berbagai macam pertimbangan kan dari karena Gimana sih itu di Yamanashi itu sendiri prefektur yang di sebelah kirinya Tokyo ya. Jadi benar-benar tetanggaan. Ibaratnya itu kalau Yamanashi itu kayak Malang, Tokyo itu Surabaya gitu. benar-benar sebelahan. Iya, benar-benar sebelahan. Kalau dokumennya gitu yang disiapkan apa aja waktu itu? Dokumennya itu ya pasti ada transkrip akademik, terus juga pas foto, lalu ya JLPT, ataupun ada dokumen bahasa lain yang mendukung seperti IELTS atau TOEFL juga boleh. Lalu juga paspor ya untuk. Tapi yang paling penting ya juga ada surat rekomendasi juga. Sangat membantu sekali. Iya, sangat membantu. Kalau esainya sendiri itu tentang apa sih Kak esainya? Kalau di yang Yamanashi Daigaku itu esainya tentang kenapa sih pengen ngambil mata kuliah ini di kampus ini. Terus yang dipilih Kakak. ya yang dipilih dulu, lalu ketika pulang kuliah itu bakal diaplikasikan kayak gimana gitu. Dan apa saja pengalaman yang bakal nanti didapat pulang tuh bakal diapain. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk yang Yamanashi Gakuen. Sedangkan kalau yang Saga University itu pertanyaan mungkin lebih ke kalau aku sendiri lebih susah ya karena ada ngangkat studi kasus. Aku lupa studi kasusnya apa, tapi seingatku ada ngangkat studi kasus dan juga uh, kita harus juga bisa menceritakan Jepang itu gimana sih dari POV kita yang mungkin belum pernah ke Jepang itu 1.000 kata dalam bahasa Inggris. Dan satu lagi itu
terkait kenapa kami harus menerima kamu, udah kayak wawancara kerja ya Iya. pertanyaannya. Kalau interviewnya sendiri gitu? Interview sendiri kurang lebih kalau yang Manasi itu mirip-mirip dengan pertanyaan yang sudah ditanyakan di site, plus ya kurang lebih mereka menanyakan rencananya kalau diterima dan berkuliah di yang Manasi ini. Selain belajar, kamu pengen ngapain aja sih? Please bercerita. Gitu. Aku jawab ya, pastinya selain belajar itu ya jalan-jalan ya, mumpung sekalian di Jepang ya. Pastinya. Pastinya. Habis itu setelah interview udah lolos terus? Udah lolos ya itu sudah dapat dokumen lulusnya ya bisa dan visanya keluar baru di chatting dan ya berangkat. Interviewnya berarti di Secara online. Oh online. Iya. Karena waktu itu corona juga atau? Karena waktu itu ya corona juga. Habis itu ngurus visa terus langsung berangkat gitu. Iya. Berapa lama di situ Kak? 1 tahun di Jepang. 1 tahun itu ada pengalaman-pengalaman yang berkesan nggak Kak? Ya banyak sih ya. Tapi Banyak pasti. memang kuliah udah dapet kesempatan kuliah di Jepang, terus juga ada pun ya mungkin yang paling ya kalau dari aku sendiri itu bisa ya keliling Jepang ya, bukan berarti satu pulau itu aku kelilingin, tapi setidaknya dari 47 prefektur yang ada itu kurang lebih udah setengahnya aku ya jalan-jalanin dalam ya 1 tahun itu. dalam 1 tahun itu. Wow. Jadi mungkin kalau teman-teman yang di sana baik itu mungkin buat ya mungkin buat figur, terus mungkin jajan yang deket aja atau mungkin buat ditabung ya. Kalau aku sendiri juga buat ditabung juga ada, cuma rata-rata ya jalan sebenarnya rata-rata gitu. Jadi kayak keliling ya setidaknya selama setahun di Jepang nih, tahulah Jepang yang mungkin orang-orang belum tahu tuh gimana kan kalau kayak Osaka, Kyoto ya itu ya udah di mana-mana udah tahu lah ya itu udah top 3 destinasi. Jadi pengen ke tempat yang ini deh yang belum pernah. Dan rata-rata ya semuanya sih ada yang sama temen tapi ada rata-rata sih solo trip ya. Jadi naik kereta sendiri, Shinkansen sendiri, terus juga pernah numpang nginep di rumah orang. Jadi kayak bener-bener backpacker banget gitu. Pernah nginep di net cafe juga. Gitu. Gampang kayak ini traveling sendiri di. Kalau untuk keamanannya sih Jepang aman ya untuk sendiri baik itu mau laki-laki atau perempuan, dan juga ya aksesnya memang luar biasa banyak banget, terutama kereta ya karena kereta di Jepang itu udah terintegrasi satu pulau Jepang itu udah semuanya dari ujung ke ujung ya. Udah jelas sekali gitu. Jelas banget keretanya mau kemana, juga banyak. Terus pun juga banyak seperti itu. Dan kalau aku lihat di internet gitu kan benar-benar tepat waktu itu. Iya, benar-benar. Itu benar-benar tepat waktu. Cuman kalau di tempat dulu di Yamanashi karena aku tuh di desa ya, benar-benar di desa. Jadi prefektur Yamanashi itu benar mungkin kalau dibandingkan dengan Malang itu jauh lebih desanya Yamanashi. Karena kenapa? Di situ kereta aja kayak nunggunya itu harus per 45 menit gitu. Hampir 1 jam 1 kereta. Gitu. Jadi kayak kalau mau jalan ke Tokyo atau mau jalan ke prefektur mana, kalau udah tahu jamnya segini, udah nggak boleh telat ini. Karena kalau mau nunggu lagi, lama lagi nunggunya. Gitu. Soalnya busnya juga jarang sih kalau di yang mana sih. Jadi kebanyakan waktu di sana tuh ya jalan kaki dan juga naik sepeda, circling kemana-mana. Sehat lah kan? Iya, sehat. Perasaannya kakak gimana untuk diterima gitu? Dapat info kalau keterima nggak bisa. Awalnya sih ya karena waktu itu juga zaman-zaman online dan juga mungkin persiapan juga dari aku pribadi sendiri ngerasa masih ada yang kurang gitu. Juga waktu itu sebenarnya udah menerima fakta kalau jadi kalau belum ya nanti semester 3 semester 4 gitu. Terus tahu-taunya informasi dari email, terus dari dosen bimbing juga kasih tahu diterima, dan gua langsung kaget gitu. Apalagi waktu itu masih online dan belum ke Malang ya keadaannya, waktu masih di Palembang. Iya, masih di Palembang waktu itu. Jadi kayak diterima. Terus kayak bingung jadi tapi ya seneng, puji Tuhan akhirnya diterima gitu. Jadi ya awalnya sempat denial dulu tapi ya puji Tuhan ya diterima. Mulai dari pendaftarannya panjang sekali tapi kakaknya bisa alhamdulillah melewati itu. Kalau buat tips and triknya sendiri buat bisa lolos pendaftarannya gitu? Tips and triknya sendiri sih mungkin ya karena Jepang ya, yang paling penting teman-teman juga harus bisa ya
kemampuan bahasa Jepangnya juga diasah terus, ya dipoles terus, karena ya rata-rata sih kalau mau beasiswa kayak gitu ke Jepang ya itu perlunya JLPTN 3 ya, Pak. Ya, gitu. Oh. Ya, kalaupun udah ada di atas N3, N2 ataupun punya N1 sih malah jauh lebih bagus gitu, itu malah nilai plus banget. Jadi faktor terpenting sih menurutku ya itu bahasa Jepangnya, lalu juga dari bagaimana kita mengikuti proses seleksi, entah itu esai, entah itu soal, entah itu wawancara. Gitu. Karena orang Jepang itu sendiri yang mewawancari itu mereka tuh senang kalau yang diwawancarainya itu meskipun ya gugup pasti ya, tapi meskipun gugup itu tapi kelihatan antusias, pengen ke Jepang banget nih. Terus apalagi kalau pas wawancara ada sempet ngejok sedikit gitu, apa istilahnya nggak kaku banget, itu mereka suka dengan yang wah anak ini termotivasi banget gitu, suka dengan yang benar-benar terbuka banget tahu tentang Jepang. Jadi ya Jepang ya juga terkait Jepang pun juga harus tahu ya paling nggak sedikit-sedikit lah gitu. Supaya yang emang benar-benar berminat untuk Iya dapat benar-benar minat beasiswanya gitu. itu. Kalau di kehidupan akademiknya gitu, apa ada perubahan? Mestinya ada ya? Kalau di kehidupan akademik ya maksudnya gimana nih kalau di kehidupan? Kayak perbedaannya di Jepang, kuliah di Jepang, di sini gitu. Iya sih ya jauh banget ya perbedaannya ya. Kalau di Jepang itu benar-benar semenit pun ini enggak apa ya, enggak melebay-lebaykan ya, tapi memang benar-benar satu menitnya ditanya lo kamu habis dari mana gitu. Ya jadi kayak kamu habis dari mana kok udah ini gitu ya telat. Terus kalau izin juga di sana itu baik itu ada yang surat dokter, baik itu yang izin apapun itu, pokoknya semua izin apapun itu hanya 3 kali kesempatan. Mau itu terhitung alfa, mau itu terhitung ada surat dokter, mau itu terhitung ada acara apapun, itu 3 kali. Jadi ya 3 kali ini ya istilahnya ya boleh dipakai, tapi kalau udah habis ya udah masuk terus berarti berakhir. Nggak boleh sama sekali izin apapun itu. Iya apapun itu gitu. Jadi kayak ya udah. Jadi setiap murid itu oh ada 3 jatah nih bolos setiap matkul. Harus ya kalau memang pengen bolos gitu ya atau memang ingin izin harus benar-benar diatur dulu. Oh, mungkin di bulan segini nih Bolos sih gitu, diatur gitu ya. diatur gitu. Jadi ya cukup strict ya. Dan juga kalau di kampus yang Manasih itu kan ada mata kuliah bahasa Jepang juga ya. Nah kan kalau mungkin kalau di kampus kita sendiri kita belajar UTS, tugas UAS selesai gitu ya. Kalau di sana itu sendiri UTS semua seperti biasa, lalu ada UAS. Nah setelah ada UAS itu ada namanya apa ya? Kayaknya lupa, cuman itu ujian yang dimana kita wajib hadir. Jadi kalau ujian itu nggak hadir, baik kita kerja kelompok udah dapat A, baik mungkin presentasi udah bagus, UTS-nya udah oke, mungkin istilahnya udah perfect lah nilai kita. Tapi kalau satu ujian itu kita nggak ikut, ya mata kuliah kita dianggap D gitu. Satu ujian itu. Satu ujian itu, jadi mau sebagus apapun prestasi yang udah ditumpuk sama semester, tapi satu ujian itu nggak diikutin, bakal bubar. Jadi harus ngulang lagi semester berikutnya. Kenapa ada kayak gitu? Karena itu tuh pernah nanya juga kan ke dosennya, kenapa sih ada sistem kayak gini? Mungkin bagi orang luar ini kan streng banget ya. Nah, kalau bagi mereka sih karena takutnya mereka itu yang belajar bahasa Jepang yang mungkin udah dapat nilai bagus tuh mungkin nggak bersungguh-sungguh. Mungkin dalam bahasa Jepangnya mereka improve, tapi takutnya dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ya sehari-hari mereka tidak menghargai peraturan yang ada segala macam gitu. Oleh karena itu, meskipun udah nilainya bagus ya, ujian terakhir ini ya wajib hadir. Meskipun ya ujian terakhir ini nggak terlalu berbobot ke nilai, tapi berbobot ke ya kalau ikut ya udah nilai yang A yang kemarin dia masuk A. Tapi kalau nggak ikut, yang A itu udah dianggap nggak ada gitu. Jadi memang untuk fokusnya ke disiplinnya. Gitu. Ujian itu dibuat untuk mendisiplinkan. Mendisiplinkan gitu. Jadi ya itu cukup shock juga sih dulu waktu itu mendengar penjelasan dari dosennya. Ya mungkin ini Jepang ya, jadi ya oke lah gitu. Kenapa orang-orangnya bisa kayak gitu? Iya, karena itu. Gitu-gitu. Berarti Jepang itu emang kibishi. Ya mungkin ya kalau sekali kibishi sekali itu mungkin ya itu tergantung tempat juga ya. Tapi ya memang pada dasarnya memang kibishi. Mereka teratur banget orangnya gitu. Kalau insya Allah saya pun kalau ketemuan pun kadang udah setengah jam sebelum udah dateng, 15 menit sebelum dateng. Kalau tepat waktu datang juga ya puji Tuhan. Cuma kalau udah
lewat 5 menit 10 menit aja udah kayak di spam call ini di mana gitu. Wow. Di sini ada 15 menit keterlambatan boleh Hmm. gitu. Iya. Berarti waktu dari Jepang terus habis itu kuliah di sini kayak santai ya gitu. Kayak wow. Asik banget. Karena kan juga waktu itu habis online terus langsung ke Jepang gitu ya. Mungkin yang online mungkin bisa dibilang juga apalagi online lebih santai ya. Hotel Iya. segala macam bisa sambil makan gitu ya. Terus eh Jepang yang notabene langsung gitu. Langsung harus adaptasi gitu ya. Terus pulang kembali ke sini. Ya di satu sisi agak lega nggak begitu streng banget cuman ya apa tetap masih kebawa lah ya. Kedisiplinannya. Iya. Berarti kakaknya pertama kali kuliah offline itu di Jepang? Iya, benar-benar kayak di Jepang. Wow. Jadi ke UB-nya itu baru semester 5. Jadi ya di UB ini juga baru tadi Malah lebih kenalan di Jepang iya gitu kenal di daripada di Jepang sini. dulu. Kalau suka dukanya gitu jadi penerima beasiswa gitu ada? Suka dukanya sih ya pasti kalau sukanya ya pasti Iya. jalan, bisa koneksi segala macam ya. Mungkin kalau dukanya sih ya terus karena ya mungkin awal-awal ngerasa homesick ya mungkin karena apa Asik. oke mungkin sebulan 2 bulan awal tuh ya happy happy gitu cuman pas waktu itu sempat juga di bulan ketiga dari Jepang itu ngerasa kayak aduh ada yang kurang gitu kok apa memang sih ini udah mimpi tercapai gitu cuman Iya. kayak lebih jauh gitu ngerasa sempet jauh gitu juga pagi makanan di Jepang pun dengan Indonesia itu kan berbeda ya beda jauh banget pagi mungkin makanan Jepang yang dibuat di Indonesia dan yang otentik banget di sana itu kan juga beda banget ya rasanya Masih beda? beda beda banget dan juga kebetulan karena aku orang Sumatera ya jadi yang Sumatera tuh udah stigmanya juga makanya rasanya kuat-kuat ya rempah-rempah kuat banget terus datang ke sana mau masak juga nyari bahannya juga susah gitu juga apa mau makan keluar pun juga kadang selain mahal juga kadang ini ya rasanya bukan gak enak sih tapi kurang sesuai masuk aja gitu nah, itu sih sama ya mungkin ya awal-awal apa ya membiasakan diri lah dengan peraturan di situ yang mungkin agak bikin tapi ya mama gitu bisa Tapi sambil seneng gitu kayak. iya Berapa lama kira-kira kayak adaptasi biar kayak yang mulai udah kayak oke udah di Jepang nih udah nah, fun-fun itu ya mungkin karena berangkatnya Agustus bulan Oktober akhir tuh udah mulai oke main gitu. udah terbiasa, Udah udah biasa kayak Nihonjin. ya udah lumayan tau lah selak beluknya gitu. Kalau mata kuliah di kampus gitu mirip-mirip nggak Kak? Mirip-mirip sih ya dengan yang di UB. Cuman kalau untuk budaya mungkin lebih ekstrim ya di sana mata kuliah. Karena ada pelajaran tentang undang-undang internasional juga, lalu juga apa yang namanya LGBT dan mungkin isu-isu sensitif yang mungkin di Indonesia itu apa sensitif, tapi di sana tuh benar-benar kayak dikupas banget dalam satu mata kuliah gitu. Jadi ada satu mata kuliah itu namanya Hokusai Communication. Jadi itu baik orang Jepang, baik itu mahasiswa asing itu masuk ngambil mata kuliah itu ngebahas masa-masa budaya internasional baik itu dari LGBT dari segala macam lah gitu. Jadi benar-benar mata kuliah budaya di situ benar-benar deep down banget ya bahkan sampai ke budaya-budaya Jepang yang mungkin nggak banyak diketahui orang pun juga ada yang dibahas gitu. Jadi kakaknya bisa lebih tahu dari orang awam gitu. Iya kurang lebih bisa lebih tahu dari apa yang dicantumkan di Google juga mungkin lebih gitu ya. Kebanyakan kayak di kelas atau ada project berkelompok Project atau juga ada lebih banyak sih ya project juga gitu ya karena waktu itu juga ada salah satu namanya itu akademik Nihongo. Jadi mungkin itu mata kuliah posisiku ngambil tuh semester 3 di sana. Tapi itu mata kuliah itu bisa dibilang udah kayak skripsi di Indonesia ya karena kita di situ waktu itu mencari anomali, mencari istilahnya hal yang buat kita tuh pengen meliti gitu ya. Di bentuk kelompok, satu kelompok 3 orang, lalu kita harus cari rumus masalah apa sih yang kira-kira baik itu di Jepang atau di negara sekarang tuh yang lagi boomingnya gitu. Terus kita cari gapnya, terus ya kita harus bikin angket, terus disebarin ke kampus ya, terus harus setelah datanya kekumpul ya dibuatlah kesimpulan segala macam, dipresentasikan di depan dosen dan teman-teman lainnya. Jadi ya waktu itu udah ngerasa kayak apakah ini simulasi skripsi? Jadi kayak
Oh, jadi ini rasanya gitu. Jadi kayak padahal masih semester 3 kita tuh udah harus bergelut dengan Hmm. pengumpulan data dan segala Semester macam. berapa berarti Kak? 3? 3. Semester 3 di Oh. Jepang itu udah harus bergelut dengan pengumpulan data tuh kayak awalnya sempet kayak bukannya harusnya kalau di Indonesia semester 6 Enggak semester ya. 7 ya gitu ya semester 8. Di sini semester 3. Awalnya sempet sempet stres ya, cuman jadi akhirnya tahu gitu kan cara ngambil data yang baik dan benar gimana. Hmm. Pio gitu ya, apalagi pakai Hmm. bahasa Jepang juga gitu kan ya. Oh iya. Iya. Kalau misalnya setelah lulus gitu, peluangnya lulusan yang pernah dapat beasiswa ini apa Kak? Apa ada benefitnya gitu? Pastinya sih ada ya Hmm. benefit kalau udah pernah juga aku udah Hmm. pernah magang atau juga pasti ya menjadi salah satu nilai plus lah ya. Apalagi kalau bisa di CV. Jadi kalau misalnya teman-teman juga yang mau apply ke perusahaan Jepang gitu ya yang Hmm. ada di Indonesia, terus dilihat CV-nya, oh selain memang dia bahasa Jepang yang memang ada terbukti dari segi NPT, tapi dia juga punya pengalaman yaitu tahu Jepang itu bagaimana pernah langsung ke sana. Meskipun ya hanya Wah. 6 bulan, hanya 1 tahun, tapi kan itu juga dalam waktu yang lama ya. Wah. Ataupun juga apalagi kalau magang, oh udah tahu nih etos kerja Jepang tuh gimana. Jadi kayak itu benar-benar nilai plus banget sih bagi itu. Jadi Hmm. selama mungkin masih ada kesempatan ya, why not ikut coba Ya, seleksi. sangat membantu Sangat membantu ke banget. depannya. Iya. Rencananya Kakak mau gimana nanti ke depannya? Rencananya sih karena mungkin sekarang udah kebiasaan work from home ya, jadi Ah. udah apa kerjanya bisa kemana-mana. Hmm. Jadi mungkin bakal mempertahankan work from home-nya juga. Plus ya sekaligus nyari-nyari beasiswa buat S2 mungkin ya. Kayak gitu. Kalaupun Hmm. dapat puji Tuhan ya langsung S2, tapi kalau belum ya masih ya mempertahankan work from home yang sekarang terus mungkin juga mencari Hmm. pekerjaan. Itu juga salah Hmm. satu opsi. Kalau misalnya nanti S2 misalnya mau apply beasiswa itu, apa ya, track record pernah dapat beasiswa ini membantu nggak, Kak? Oh, membantu banget sih. Jadi Oh kayak ya? kelihatan, oh memang ini Anggi memang benar-benar antusiasnya tinggi, Hmm. memang benar-benar pengen pengen Udah memang pernah gitu. belajar gitu. Hmm. Tapi bukan berarti kalau nggak pernah juga aku nggak ada ini ya, nggak ada Hmm. kesempatan ya. Cuman kayak bakal ada ya sedikit poin plus aja gitu. Bisa membantu lah. Bisa ngebantu lah. Hmm. Ya, jadi tadi kita kan udah bahas mulai dari beasiswa itu apa, terus jenis-jenisnya, terus proses pendaftarannya, yang banyak sekali itu, yang Kak Nando bisa melewati itu, pengalaman Kak Nando, dan lain sebagainya. Kita udah sampai di penghujung episode. Terima kasih banyak pada Kak Nando yang Ya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya, menceritakan pengalamannya, dan Iya. tips and triknya. Lalu untuk teman-teman pendengar Sarkes, terima kasih telah mendengarkan episode tentang beasiswa di Jepang kali ini. Dari awal sampai selesai, semoga informasi yang kami berikan dapat membantu untuk kalian yang ingin mencari beasiswa gitu. Jangan lupa untuk ikuti dan dengarkan episode-episode Sarkes lainnya yang akan datang. Sampai jumpa.